ketika dia mencari Tuhan, menemukan Tuhan, apa yang Daud minta? Apa yang Daud minta? Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu bukan duduk menang wae. Ayo nyanyi semua aku diam di rumah Tuhan. Enggak gitu. Dia menikmati hadirat Tuhan. Ya, dalam situasi apapun pribadinya dia bisa menemukan Tuhan tadi. Maka yang selalu diminta Daud adalah diam di rumah Tuhan. Jadi satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini tadi. Diam di rumah Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani, diam di rumah Tuhan atau satu hal tadi, ungkapan satu hal itu memiliki gagasan tentang sesuatu yang paling penting, menunjukkan sesuatu yang paling penting. Sesuatu materi itu penting, tetapi Daud mengajarkan dari pengalamannya ini masih ada yang terpenting, yaitu diam di rumah Tuhan. Artinya bersekutu bersama dengan Tuhan itu yang paling penting. Betul? Saudara percaya? Seperti kemarin yang saya katakan ketika Tuhan memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Penekanan di situ sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, undangan di situ Yesus tidak mengundang orang melihat mujizat dan ya, tetapi undangan di situ adalah Yesus ingin mengajak istirahat sebentar, tinggalkan segala bebanmu, ya. Untuk apa? Untuk bersekutu. Maka engkau akan mendapatkan apa? Kelegaan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu akan mendatangkan apa? Kelegaan. Mendatangkan kelegaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melihat teks ini, Daud pun juga mengalami seperti itu. Diam di rumah Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kehadiran saudara di dalam ibadah, di dalam persekutuan sudah mendatangkan kelegaan? Yang tahu saudara sendiri. Kalau saudara sudah pernah menikmati sebuah persekutuan dalam misbah keluarga dan itu membawa kelegaan di dalam hidup saudara, saudara pasti tidak akan pernah meninggalkan persekutuan siapapun yang memimpin pujian. Kenapa? Karena menikmati sendiri. Karena di dalam sebuah persekutuan Tuhan itu. Dan yang kedua, dilakukan secara pribadi. Ketika kita menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, disitulah akan mendatangkan kelegaan. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Kalau saudara sudah pernah menikmati hal itu, lalu saudara kehilangan waktu itu, waktu persekutuan, pasti sama seperti Daud, rasanya jauh dengan Tuhan. Dan sesegeralah saudara cepat kembali di dalam bersekutu bersama Tuhan, saya percaya di situ saudara akan mendapatkan kelegaan. Karena ini bukan teori, tapi benar-benar dialami oleh Daud. Itu juga diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, untuk bersekutu dengan Tuhan. Berikutnya, nah Bapak Ibu Saudara, jadi tadi ungkapan satuan memiliki gagasan tentang sesuatu yang penting. Daud berkata, aku tidak peduli. Nah, penjelasan ini, aku tidak peduli berapa harganya, aku tidak peduli berapa lama yang dibutuhkan untuk mendapatkan itu. Ada satu hal yang aku inginkan lebih dari apapun dalam hidupku. Ini Daud. Tidak peduli harganya berapa, artinya ditempuh dengan waktu. Karena kalau datang ke bait Allah itu butuh waktu, Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam bait Allah juga ada korban bakaran. Tetapi Daud tidak memperhitungkan hal itu. Karena kedekatannya dengan Tuhan itu mendatangkan sesuatu melebihi nilai daripada harta benda yang ada di dunia. Kalau saudara menikmati indahnya persekutuan, saya percaya semakin hari setiap minggu kursi-kursi ini akan diduduki oleh saudara, bukan malaikat-malaikat yang mendudukinya. Malaikat-malaikat akan berdiri sana sini,
bagusnya di Indonesia.